Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Ini tujuan Allah apa tujuan kita? Itu tujuan kita. Allah nggak perlu kita menyembahnya. Allah kalau tidak disembah miskin nggak? Allah kalau nggak dipuji, Allah berhenti nggak jadi Tuhan? Maka seorang hamba yang sudah menanamkan tauhid ahad, Allah ahad di kolbunya, dia mesti menanamkan nama Allah berikut di dalam kolbunya, yaitu Allahus Samad. Allah tempat bergantung semua makhluk, tapi Allah tidak bergantung makhluk. Maksudnya apa? Kalau Allah tidak bergantung kepada makhluk, justru makhluk yang bergantung kepadanya. Maka kalaupun semua makhluk tidak menyembah Allah, Allah tidak berubah. Dia tetap menjadi Allah. Dia tetap Tuhan pencipta alam semesta. Bahkan dia tetap memberi rezeki bagi yang menentangnya. Betapa banyak yang mencaci maki Allah, tapi Allah tetap memberinya rezeki. Maka siapa yang mendapatkan Nur As-Samadiyah, Nur nama Allah As-Samad, dia merasa tidak bergantung lagi kepada makhluk. Jika ada makhluk memuji, tidak membuat perutnya gendut. Jika ada makhluk mencaci, tidak membuat dia obnem. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Badrud Duja. Ada Badrut Tamam. Salah satu isim min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi itu banyak. Ada Badr, Al-Badr, ada Badrut Tamam, ada Badrut Duja, ada Syamsid Duha, ada Mahmud, ada Aqib. Banyak nama Rasulullah. Kalau Imam Jazuli dalam Dalail menyebutkan 200-an. Tapi Imam Suyuti mengatakan lebih dari 500. Kalau bagi saya nama Rasulullah ada di setiap benda. Ada di setiap air mengalir. Ada di setiap udara yang ada, yang berterbangan, yang berkembang, yang Allah berikan kepada kita. Bahkan nama Rasulullah itu ada di setiap darah yang mengalir di tubuh ini. Karena kalau bukan Rasulullah SAW, tubuh ini tidak ada. Ayat yang sering saya sampaikan, mungkin sebelumnya mendengar online, ini mendengarnya offline. Kecuali para camat dan kelurahan yang mungkin kita belum sempat ketemu. Ya. Barangkali di saat saya safar 3 hari ini, kita sudah ketemu. Surat Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayatnya sangat biasa, sering didengar orang. Tapi ternyata ayat ini paling luar biasa. Menjelaskan sebenarnya kita hidup ini apa dan untuk apa. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Ini tujuan Allah apa tujuan kita? Itu tujuan kita. Allah nggak perlu kita menyembahnya. Allah kalau tidak disembah miskin nggak? Allah kalau nggak dipuji, Allah berhenti nggak jadi Tuhan? Maka seorang hamba yang sudah menanamkan tauhid ahad, Allah ahad di kolbunya, dia mesti menanamkan nama Allah berikut di dalam kolbunya, yaitu Allahus Samad. Allah tempat bergantung semua makhluk, tapi Allah tidak bergantung makhluk. Maksudnya apa? Kalau Allah tidak bergantung kepada makhluk, justru makhluk yang bergantung kepadanya. Maka kalaupun semua makhluk tidak menyembah Allah, Allah tidak berubah. Dia tetap menjadi Allah. Dia tetap Tuhan pencipta alam semesta. Bahkan dia tetap memberi rezeki bagi yang menentangnya. Betapa banyak yang mencaci maki Allah, tapi Allah tetap memberinya rezeki. Maka siapa yang mendapatkan Nur As-Samadiyah,
Nur, nama Allah As-Samad. Dia merasa tidak bergantung lagi kepada makhluk. Jika ada makhluk memuji, tidak membuat perutnya gendut. Jika ada makhluk mencaci, tidak membuat dia opname. Karena banyak pemimpin-pemimpin di luar sana sibuk untuk mencari popularitas. Harap dipuji, takut dicaci. Maka saya berharap Bapak Bupati dan semua timnya, Pak Sekda, ya, Wakil Ketua DPRD, dan semua jajarannya menjadi hamba yang mendapatkan nur as-samadiyah. Amin ya rabbal alamin. Kita bergerak aja, Allah berkarya terus. Apakah Allah berhenti berkarya ketika ada yang mencaci maki nabinya? Apakah Allah berhenti memberi rezeki ketika ada orang yang tidak percaya kepadanya? Nggak ada. Allah lanjut, bahkan orang yang mencacinya, orang yang menyekutuinya, Allah fasilitasi hidupnya. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, takhallaku bi akhlaqillah. Tirulah sikap-sikap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa surat ini, Al-Ikhlas ini, disebut Al-Ikhlas. Ikhlas artinya melunturkan, melepaskan hubungan kita dengan selainnya. Itu juga sebabnya guru-guru kita supaya orang siap mendapatkan as-samad itu ditalkinkan zikir, mulai di zikir hu, ada hu Allah, ada cuma ahad, 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 ada yang Allah, 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 ada yang ditambah ya Allah, ya ahad, ya Allah, ya samad. Kalau Bapak Ibu mau talkin, coba amalkan zikir ini. Jika kita bertemu nanti, insya Allah saya janji kita talkin. Ya Allah, ya ahad, ya Allah, ya samad. Nah, ini khusus. Kalau orang di luar saya kasih ya hayu ya qayyum. Untuk para umara dan ulama, zikirnya beda. Ya Allah, ya ahad. Wahai ya Allah, yang maha tunggal, maha sendiri. Ya Allah, ya samad. Wahai ya Allah, yang semua makhluk bergantung kepadanya. Dia tidak bergantung kepada siapapun. Jika nur ini masuk ke dalam kalbu, kita tidak akan bergantung lagi secara batin kepada makhluk. Meskipun zahirnya kita masih butuh mereka. Yang penting batin ini. Ini yang mahal. Ta'iba abdud dinar. Lelah sekali orang hamba dinar. Jadi kalau tim pemimpin itu, tim karyawan murni, PNS, pegawai negeri, mental pegawai, yang cuma bekerja pagi, pulang sore, dapat gaji, dapat tunjangan, maka orang-orang begini, ini tidak akan pernah mempermudah urusan negara. Justru akan jadi beban. Karena kalau kurang tunjangan dia mengeluh, berlebih tunjangan dia tidak bersyukur. Setiap hari adanya dalam hati lain, ketika ketemu kepala tunduk-tunduk. Inilah nur as-samad, ya. Semoga Bapak Bupati dan tim jajarannya diberikan nur ini, amin ya rabbal alamin. Seorang guru, muallim, ustadz juga sama. Kalau ustadz nggak dapat nur as-samad, kiai nggak dapat nur as-samad, nanti kiai gantung hatinya ke kolbu murid, gantung ke sakunya murid, gantung kepada popularitas yang diharapkan dari murid. Dan ini berbahaya. Ini polanya mirip. Ini pemimpin agama, ini pemimpin politik, hampir sama. Sama-sama pemimpin, bedanya ini bawa ayat, ya ini bawa norma. Ini bawa apa? Hadis, surga pahala. Kalau ini bawa hukuman, undang-undang, reward, dan segala macamnya. Mirip-mirip. Jika bergabung dalam satu sosok, dia pemimpin agama, juga pemimpin negara, maka kemungkinan menjadi kekasih Allah tambah cepat.
wiridnya para pemimpin bukanlah banyak baca zikir. Wiridnya para pemimpin adalah takhallaku bi akhlaqillah. Meniru sikap Allah. Pemimpin itu wiridnya adil dan amanah. Maka ketika seorang kepala bagian amanah dengan tugasnya, itu dia sedang wirid. Ketika seorang pemimpin dia adil dalam sikapnya, itu wirid terhebat. Kalau saya zikir, paling yang dapat saya. Saya zikir, baca sholawat Al-Fatih 1000 kali, saya yang dapat. Tapi kalau saya punya kebijakan yang adil, maka kebijakan ini wirid yang luar biasa, karena yang mendapatkan hasilnya bukan hanya saya. Kira-kira lebih tinggi mana, Bapak Ibu? Ada orang disuruh gurunya, kamu wirid 40 hari 40 malam, gak boleh ketemu siapapun. Gak boleh ketemu siapapun. Di hari ke-39, wiridnya mau selesai. Tiba-tiba ayah ibunya datang. Kira-kira wirid harus ditinggal atau gimana? Kata gurunya gak boleh, 40 hari Pak, 1 hari lagi. Mana yang tinggi? Guru? Guru apa orang tua? Alah, bingung. Jadi gimana nih? Kita pilih mana nih? Salah satu guru saya mengalami hal itu. Beliau bertemu Sayyidina Al-Khidir alaihissalam. Kata Sayyidina Al-Khidir, jangan kamu keluar setelah sampai 40 hari. Ternyata datanglah orang tuanya. Orang tuanya juga bingung kenapa dia pengen datang. Ternyata ada yang membisikkan kepadanya, itu juga Nabi Khidir. Datang ke anakmu segera. Godain dia lagi wiridan. Ketika hari ke-39, berkecamuk dalam hatinya, gak sempat sholat 2 rakaat untuk istikharah. Orang tua udah datang. Akhirnya dia cuma minta tawajuh kepada Allah. Ya Allah, yang datang orang tuaku. Nabimu mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hormati tamu. Ini tamuku, orang tuaku 2 kali ya Allah. 1 orang tua, 1 tamu. Maka dia kemudian minta izin kepada Rasul. Dustur ya Sayyidi ya Rasulullah, izin wahai baginda Rasulullah. Dia bukalah pintu. Dia temui ayah ibunya, dia salaman. Ternyata itulah akhir dari wiridan dia. Secara zahir batal nggak? Secara zahir batal. Ternyata itulah keberhasilan dari si murid. Jika wiridnya tidak menghalangi dia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi ternyata thariqat ini tipis-tipis. Dengan setan itu mirip. Setan ngomong, gurumu bilang nggak boleh. Padahal Allah mengatakan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ihsana. Allah wasiatkan kamu agar ihsan kepada orang tua. Ihsan itu hanya digunakan secara sempurna kepada 2, Allah dan orang tua. Makanya kalau wirid kita lagi nanggung, tinggal atu lagi nih. Orang tua manggil, tutup, kita tinggalkan. Seperti itu kita kepada orang tua. Karena wirid untuk diri sendiri. Hatta walau kita ulang 70.000 kali, gak masalah. Yang penting kepada orang tua, selesai. Nah ini berbicara memahami bahwa kita beragama itu simbol atau beragama itu hikmah. Mendapatkan hikmah, bukan ilmu hikmah, bukan ilmu kanuragan. Hikmah artinya kebijaksanaan. Apakah orang yang baik itu yang banyak wirid, tapi nggak nyapa orang di sampingnya, nggak salaman dengan kiri kanannya, atau orang yang sholatnya cuma beberapa, tapi dia menyapa tetangganya? Mana yang sebenarnya murid hakiki?
murid hakiki yang dia menyapa orang lain. Berarti dia sudah melewati ego pribadinya. Baik. Tadi kita mulai buka dengan Nur As-Samadiyah. Saya enggak rencana itu, Pak Bupati. Tiba-tiba ada pegang begini, langsung kata As-Samad muncul. Ya. Ada satu hadis yang mau saya sampaikan, ya, untuk menutup kajian kita. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu, mendadak dan tidak bisa lama. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasai, "Idza aradallahu bi imamin khairan, ja'ala lahu waziran salihan." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang pemimpin, baik pemimpin agama ataupun pemimpin negara, ja'alallahu lahu waziran salihan. Allah jadikan baginya wazir. Wazir ini orang-orang yang membantunya, timnya, jajarannya, orang-orang yang salihan. Soleh bahasa Arab bukan banyak sholat. Soleh bahasa Arab artinya cocok. Sesuai lisannya dengan kolbunya. Sesuai tutur katanya dengan apa yang dia janjikan. Itu yang disebut waziran salihan. Apa yang dulu pernah dikatakan, dia tunaikan. Di depan, di belakang sama, itu salihan. Solehan kalau bahasa kita kan orang soleh, kemana-mana buat tasbih, bukan. Istri saya pernah belanja sayur di Ciputat. Waktu itu kita masih tinggal di Ciputat di pesantren. Waktu itu banyak refugees, imigran dari negara Asia Tengah. Kita nggak usah sebut nama negaranya. Lalu debatlah dia dengan tukang sayur. Dia menganggap tukang sayur bohong. Dia anggap tukang sayurnya zalim. Itu ibu-ibu yang dari Asia Tengah angkat tangannya. Dia berdoa. Isi doanya, ya Allah, saya dizolimi, ya Allah. Hancurkan, ya Allah. Balas dia, ya Allah. Kadang-kadang orang doa soleh, kata dia, tapi ternyata konyol. Dia yang tidak mengerti persoalan. Dan ini sering terjadi. Dia mengira pegang tasbih, kalau sudah begini, sudah pakai sarung, pakai kopiah, itu soleh. Enggak. Kalau begitu gampang sekali jadi orang soleh ya. Sudah kita sarungan aja tiap hari. Enggak, bukan itu. Soleh itu munasabah bainaz zahir wal batin. Sesuai luar dan dalamnya. Maka saya mendoakan semoga tim Pak Bupati, ya, jajarannya orang-orang yang wazir, wuzara, salihin. Amin ya rabbal alamin. Saya ini kan nggak nyoblos Pak Bupati, jadi nggak ada kepentingan. Ya. Dan saya nggak ngerti petanya di sini, baru denger aja. Ternyata inilah lucunya. Kalau orang bersaudara sering berselisih. Lihat Sayyidina Yusuf berselisih dengan saudaranya. Coba, anak saya hampir tiap hari tengkar. Ini hari ini udah 3 kali tengkar. Namanya orang bersaudara ya, berselisih. Itu nikmat dari Allah. Kalau nggak ada begitu nggak seru. Ya? Namun, orang lupa. Dia terlalu serius menjalani itu. Padahal innamal hayatud dunya la'ibun walah. Dunia itu main-main kok. Ini game. Politik itu game. Sekarang kebetulannya game-nya lagi jadi bupati ya. Maaf Pak Bupati ya, karena saya nggak nyoblos jadi saya nggak ada urusannya. Saya cuma mendoakan siapapun yang bertarung menang kalah diberkahi Allah. Siapapun yang bertugas semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dibimbing oleh Allah, apa yang terjadi? Dia tidak dapat nur samadiyah. Ya. Dengan inilah baru kembali ke ayat pertama yang saya baca tadi. Tidaklah manusia dicipta, jin dicipta, kecuali untuk ubudiyah. Maka mulai detik ini, jadikan kerja itu ubudiyah. Kalau kerja ibadah, samakan dengan sholat. Sholat itu ibadah bukan?
Kalau sholat ibadah perlu CCTV nggak supaya jujur kalau subuh mesti 2 rakaat? Kita korupsi aja kan nggak ada yang lihat, 1,5 rakaat. Bisa nggak? Lagi sholat zuhur, dia nyari CCTV nih, tutup kunci pintu, kita 2 rakaat aja. Bisa nggak begitu? Nah, kenapa? Karena kita merasa kita ibadah dan tidak ada orang ibadah curang, nggak ada. Maka coba niat, mulai siang ini, jadikan kerja ini ibadah. Kalau dijadikan ibadah, masuk kepada hadis ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau kalau menjadikan hidupmu ibadah, engkau akan merasa memandang Allah. Jika tidak, engkau merasa dipandang oleh Allah. Inilah CCTV abadi. CCTV ilahi. Orang yang bekerja dengan makom ini, dia jadi wali tanpa perlu jadi kiai. Dia dikasih Allah tanpa perlu banyak-banyak berwirid. Karena itulah wirid yang paling dahsyat. Inilah yang diwasiatkan oleh Imam Abdul Hasan Syazili. Ini juga yang disampaikan oleh ulama kita di Palembang, namanya Abdul Somad Al-Falimbani. Dulu beliau berguru ke ulama Madinah, namanya Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman. Apa kata beliau? Jika engkau punya murid seorang pedagang, jangan disuruh mengamalkan wirid santri. Jika engkau punya murid seorang raja, dulu raja disebut, nggak ada bupati kan zaman itu, maka jangan suruh dia berwirid dengan wiridnya tentara. Jika engkau punya murid tentara, jangan suruh dia wirid seperti ibu rumah tangga. Jadi beda orang beda wirid, beda orang beda amalan. Semoga kita semua orang-orang yang ditaufikkan, dibisikkan, diilhamkan oleh Allah untuk beramal sesuai dengan kondisi kita semua. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah waj'al umara'ana minal 'adilina al-muqsitin waj'al ulama'ana ulama'a rabbaniyin samadaniyin waj'alna wal hadirin wal hadirat min ibadikal muhsinin. Allahumma rzuqna ihsanak an na'budaka ka'annaka narak ka'annana narak. Allahumma waffiqna wa ahlana wa kulla man amalana bil khair. Allahumma waffiqna wa iyyahum bi ta'atik. Allahumma waffiqna wa iyyahum bil amanati wal adl. Allahumma waffiqna wa iyyahum bis sabr. Allahumma waffiqna wa iyyahum bi husni az-zanni billah wa ila jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf tidak bisa panjang karena harus langsung balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi basah. Jadi balighnya karena akalnya. Kan dalam ilmu fikih ini harus ditambahkan ta'liknya bahwa baligh tidak mesti mimpi. Baligh adalah kesadaran syahwat. Dia mulai sadar bahwa dia bersyahwat kepada lawan jenisnya, dia sudah baligh. Itu ya. Jadi bulugh ghair munhasir ala al-ihtilam. Malah aneh di pesantren-pesantren tertentu ada wirid khusus bisa ihtilam. Ya. Kalau wali ihtilam, pasti dia ihtilamnya ma'azauji. Antum udah punya azwaj belum? Sayyidina Umar, hinama syaghalahu siyasah, ra'a fi manamihi imra'atan, ya, fawata'aha. Summa tazakkara wa ra'a an hadhihi imra'ah jariyatan lah. Halal, sah? Sayyidina Umar sibuk ngurus pemerintahan negara. Lupa wiridan. Dalam kelelahan beliau tertidur. Beliau bahkan nyentuh istrinya pun gak sempat kalau sudah sibuk. Makanya Sayyidina Umar ini kalau pulang galak istrinya. Ngurus orang mulu. Binimu gak diurus-urus. Anakmu gak diurus-urus. Sayyidina Umar senyum aja.
Iya Neng gitu, iya Ning, panggil Ning ya, iya Ning. Sayyidina Umar golak di luar, di depan istrinya, iya enggak. Sunnah. Wali begitu, wali hormat kepada istrinya. Tapi ada wali galak, wali murid. Bener ya? Oh iya, harus galak wali murid itu. Kalau enggak jadi murid. Murid enggak jadi ulama. Sayyidina Umar kemudian bermimpi, mimpi basah. Tapi yang dia gauli dalam mimpinya bukanlah selain orang yang halal. Yang dia lihat adalah budaknya yang dia beli sendiri. Halal. Karena wali masuk ke alam bawah sadar, dia tetap tahu kalau ini haram, ini halal. Dia sadar. Kalau antum kan berharap, ya Allah, arini ihtilaman ma'aha. Itu pembatalan kewalian itu. Kenapa? Wali itu alam mimpi dan alam nyata bagi dia sama. Maka dia nggak berani aneh-aneh di alam mimpi. Itu alam nyata di sana. Pertemuan dengan aulia-aulia itu sering di alam itu. Ya. Nah, jika antum ini mimpinya dalam kelelahan ngaji, ngafalin alpiyah. Apalagi Umar Toto Amiriti. Ya. Apalagi? Kitab apa lagi antum yang bikin capek ngapal apa? Amsilah Tasrifiyah. Bikin sarap. Orang cerdas gampang ngapal tasrif. Mau jadi orang cerdas nggak? Hafalin tasrif. Tapi ngapalnya jangan bayangin susah. Bayangin wajah tercantik. Makanya dulu di pesantren, ini mungkin yukhalif al-adah. Ya. Saya debat dulu dengan kawan di pesantren. Waktu awal-awal Syekhuna Ali Mustafa Yaqub mendirikan madrasah untuk mutawassithah. Saya bilang, kita harus naruh seorang ustazah ngajar walaupun sekali seminggu di Ma'had Banin. Pada nentang. Saya bilang, antum nentang. Diam-diam memandang juga. Ya. Diam-diam ngintip. Loh kenapa? Karena ada fakta pesantren-pesantren terjadi. Jeruk makan jeruk. Paham? Jadi caranya gimana? Caranya harus ada ustazah yang muhtajibah, agak galak dikit, tapi cantik. Yoyolah masa cewek ganteng. Ngajar walaupun cuma sekali seminggu, kadang sekali sebulan. Tapi ternyata alhamdulillah jadi habit. Ya, malah bisa jadi ibu. Karena ustazahnya agak jauh umurnya dikit dibandingkan santrinya. Minimal dia tahu wedok cantik iki ya gitu ya. Kalau yang cantik begini. Masa ngelihat lanang-lanang mulu kan? Bosen gak? Oh Ustadz Odol Basor. Ya. Odol Basor. Diam-diam ngintip. Kita itu sering khainatul ayun. Ya. Tapi itu mungkin jadi bahan perdebatan. Ya. Alhamdulillah usul saya diterima sampai sekarang jalan. Ya. Baik. Jadi an-naumu fi dzikr bi ghairi amdin mahmud. Tapi bi amdin ghair mahmud. Mazmum bal matrud. Ya, dia terbuang dari alam itu. Cuma dapat berkah. Berkah tidur. Lumayan ciri-ciri ya. Antum tahu nggak kalau saya baru tidur setengah jam dari kemarin? Cuma di pesawat saya tidur. Baru mau tidur, dia nyampe. Nggak jadi. Ngantuknya bukan main. Pas udah mau nyampe, pas tol kan gitu.
Nyampe. Itu hasil dari riadoh. Riadohnya riadoh bangun ngaji. Dan badan coba lihat. Ada badannya yang seberat badan saya. 85. Jadi antum 3 orang saya giniin tuh tumbang. Ya. Kayaknya ada yang lebih dari saya kali ya. Subur-subur, sembunyi. Jadi adinda, para santri semua, saya sampai sekarang masih santri. Cuma santrinya beda funnya aja. Funnya sekarang kalau ngaji jam 12 sampai subuh. Itu santri alam lain. Kalau antum kan santri alam carut marut. Kita santri alam jabarut. Kiai-kiai dulu dapat wirid, dapat ijazah dari kiainya, dia amalkan. Diamalkan. Baru jadi wirid. Jadi apa yang disebut wirid? Al-amal mudawam. Al-amal al-mudawam. Amal yang didawamkan disebut wirid. Wirid itu pertanda ada warid. Apa arti warid? Sesuatu yang datang. Apa yang datang? Kalau dia santri dapatnya futuh. Jika dia wali dapat laduni. Apa beda futuh dan laduni? Futuh itu belajar 2, pahamnya 10. Asbab guru. Tetap berguru. Guru menjelaskan 2, kita dikasih faham 10. Namanya futuh. Ya. Torikohnya apa? Ngaji kepada guru bersanad. Karena guru bersanad itu dia nggak ngajar sendiri. Dia kan sebelum ngajar dia baca Fatihah dulu. Benar nggak? Tawasulan dulu. Itu dia nggak ngajar sendiri. Saat dia lupa, Allah ganti chip dia. Kadang yang lain yang ngajar. Kalau orangnya kasyaf itu bisa lihat, lah kok Ghazali yang keluar. Nah, loh kok Mbah Hamid muncul lagi gitu. Itu bukan reinkarnasi, itu nurnya mancar. Disebut al-ulama warasatul anbiya. Ini waris siapa nih yang turun? Inilah pentingnya bertawassul sebelum ngaji. Bagi orang-orang fuqaha, tawassul itu cuma mustahab. Terutama fuqaha ahlussunnah. Tapi bagi ahlul haqiqah, at-tawassul wajib. Ya, tawassul itu wajib karena bisa menghancurkan kesombongan, menghancurkan sok pinter. Orang kalau ingat gurunya, rasa sok pinternya hilang. Ya, apa kata Imam Abu Hanifah, imam yang paling cerdas dalam bab al-qiyas. Ciri-ciri orang jago hukum, qiyasnya tidak ada habis-habisnya. Imamuna Abu Hanifah Nu'man bin Thabit al-mutawaffa sanah 150, ya. Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 110 Hijriah, beliau berkalam. Apa kata beliau? Laula Ja'far lahalaka Nu'man ibn Thabit. Kalau bukanlah karena didikan guruku Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Itu Ja'far. Apa kata Abu Hanifah? Kalau bukan karena gemblengan Ja'far, tentu Nu'man bin Thabit halik, binasa, hancur. Kenapa? I'jabul mar'i binafsih. Jadi salah satu muhlikat, penghancur nasib, sial dia sepanjang umurnya walaupun dia santri, ketika dia takjub kepada ilmunya, takjub kepada dirinya. Nah, inilah dihancurkan sama kalau orang berguru. Ya. Beruntung kalian. Saya dulu pengen nyantri dari kecil, gak diizinkan ayah saya. Maka diam-diam saya nyantri ngalong. Berangkat jam 8, pulang jam 2. Ngaji di surau-surau tasawuf. Orangnya aneh-aneh. Bacanya aneh-aneh. Tahu-tahu pingsan karena zikir. La ilaha illallah, pingsan. Kan bingung kita. Mau ngaji gimana orang yang pingsan?
Ada lagi yang lagi zikir nangis. Kita baru nanya dia nangis duluan. Gimana mau ngaji? Tapi tangisnya itu berefek dalam kolbu. Kok mereka bisa nangis, saya nggak bisa nangis? Apa di kolbu saya? Jadi nangis aja bersanad coba. Bukan hanya kitab bersanad, nangis aja bersanad. Kalau enggak, fihi riya. Jadi kata Ibnul Mubarak, nangis itu ada 9. Kulluha riya illa wahidan. Semuanya riya kecuali 1. Yaitu tangis karena takut kepada Allah, harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada seorang dokter minta diajarkan talqin zikir. Waktu itu ada teman-teman yang mantan-mantan preman talqin zikir. Semuanya nangis kecuali si dokter. Terus dokternya ngomong, "Buya, apa masalah saya? Kok saya nggak bisa nangis?" Dia nangis, dia ngomong nangis. Tapi nangisnya telat. Orang udah nangis saya zikir, dia nangis setelah zikir. Apa kejadian pada saya? Saya bilang, itu ente nangis. Cuma telat sama kita. Ya. Itu mereka walaupun preman sudah disiapkan beberapa bulan yang lalu zikrullah. Ya Hayyu ya Qayyum. Ente kena dokter, menjatuhkan dokter, datang hadir malam ini, saya hargai. Kita ikutkan talqin. Jadi dia dapat rasanya setelah orang selesai. Ketika dia merasa, kok saya lebih hina ya daripada mantan-mantan preman. Di situ usulnya dia. Ya. Gak tahu usulnya, antum kan ngorok. Usul. Baik. Kalau wali bukan futuh, namanya laduni. Laduni itu ilmu yang di-download. Tahu download gak? Nah, berarti main game di rumah nih kan? Nah, Minecraft ya? Atau itu apa namanya? Macam-macam nama game, coba nama game apa aja? Ya? Tuh, apa lagi? Tuh, canggih ini. Canggih. Gak usah takut ya. Antum kalau bisa main game berarti imajinasinya hidup. Berarti bisa diajak bertasawuf. Ya, bisa diajak berusul fikih. Karena usul fikih ini modalnya harus bisa berkhayal. Fantasinya harus kuat. Ini beda fuqaha usuli dengan fuqaha furu'i. Yang bisa merubah fatwa cuma fuqaha usuli. Itu yang kuat imajinasinya. Al-Imam Abu Hanifah. Beliau sudah sampai kepada imajinasi itu. Maka imajinasi itu ada yang hakiki, ada yang palsu. Abu Hanifah diberikan Allah imajinasi, khayalan hakiki setelah berguru kepada Ja'far, Sayyidina Ja'far. Karena wali, khayalnya pun hakiki, mimpinya hakiki, apalagi lagi nyata begini. Itu wali. Kalau kurang percaya, baca kitab Al-Insan Al-Kamil, di situ ada bab khusus Al-Khayal. Kalau yang belajar filsafat, baca bab Plato, Aflatun. Bagi dia, ide imajinasi itu semua hakiki, alam ini imitasi. Itu filsafat, kita nggak ikut filsafat. Sekedar ngasih tahu aja, biar disebut sesat ya. Abu Hanifah, apa kata beliau? Boleh zakat fitrah dengan yang senilai dengan gandum 1 sok. Atau tamar 1 sok. Ngomongnya sebelum tahun 150. Kira-kira tahun 130 dia udah ngomong begitu. Ditentanglah oleh Imam Hamad ibn Zaid. Abu Hanifah di Kufah, ini di Basrah. Orang Basrah ini kota hadis. Beda dengan riwayat hadis, dituduh bid'ah. Abu Hanifah tahu hadis. Inna Rasulullah SAW Inna Allah farada alaikum zakat al-fitri sa'an minat tamri aw sa'an minat syair. Dia hafal, punya sanad, jarak dengan Nabi cuma 1 orang, 2 orang. Abu Hanifah. Terus Abu Hanifah, dia ditawarkan jadi hakim agung
qadil qudat, tapi dia nggak mau. Dia memilih jadi penjaga kelontong. Toko itu kayak toko-toko minimarket kecil, ya toko-toko biasa lah. Jadi Abu Hanifah ini ulama yang jadi penjaga toko milik sendiri. Ya. Dia kemudian melihat kecenderungan orang barter sudah mulai berkurang. Sekarang orang lebih suka nukut fulus dinar dirham daripada gandum tamar. Karena Kufah sudah jauh dari Madinah. Basrah pengaruh Madinahnya masih kuat. Maka saklek. Hadisnya menyebutkan gandum, gak boleh yang lain. Hadisnya menyebutkan satu sok, gak boleh dengan duit yang bisa membeli satu sok. Satu sok itu kalau sekarang kita berapa duit itu? Ada duitnya. Ada 50 ribu. Nggak nyampe, 40-an lah ya. Takriban arba'ina alf. 40 lah, 40 ribu. Oke. 40 ribu kata Abu Hanifah. Boleh berzakat fitrah dengan yang senilai dengan satu sok. Apa kata Hamad bin Zaid? Najasatul ard. Wong najis ngomong. Sama-sama ulama ini. Ternyata ada yang ngadu-ngadu hoax. Apa kata orang yang datang? Tuan Hamad, itu ada Abu Hanifah di Kufah, dia menentang hadis. Nabi bilang satu sok, dia bilang boleh pakai duit. Dia nentang hadis. Hamad bilang, kalau orang nentang hadis itu najis. Jadi ulama ini bisa dikerjain sama jamaah. Hati, apalagi musim-musim politik. Nanti kiainya bilang, itu sesat orang. Kayak gitu. Hati-hati ya. Kita harus hati-hati. Pembawa berita, dan sekarang pembawa berita sudah ada di YouTube. Sudah ada di TV. Maka lebih berbahaya sekarang dari zaman Imam Abu Hanifah. Tayyib. Abu Hanifah disesatkan orang. Bahkan Imam Syafi'i pun tidak sepakat. Maka fi madhabina Syafi'i qadiman wa jadidan, ya, sadaqatul fitri mesti dengan benda. Fitr, kan fitr. Fitrnya mereka tamar, syair, gandum. Fitrnya kita beras. Yang penting fitr. Tapi tidak ada sekarang yang menolak, baik di MUI, di NU, di Muhammadiyah, di Basnas, di Basda, Dompet Duafa, ACT, apalagi namanya, lembaga-lembaga zakat itu. Semuanya sekarang sepakat membolehkan secara praktis berzakat fitrah dengan yang senilai. Benar nggak? Itu baru rame 2000-an ke sini. Dulu saya kalau zakat fitrah ada beras depan kiai. Pak kiainya ketua amil. Pak kiai saya beli beras. Dah ya saya jual. Pak kiai saya mau berzakat. Nah gitu dulu, benar nggak? Ya, supaya nggak berbenturan dengan perdebatan lama. Khurus minal khilaf. Tapi zaman sudah berubah. Abu Hanifah karena berguru langsung kepada Maulana al-Imam al-Arif billah, ya, Imam al-Masyriq wal Maghrib, Imamuna Ja'far Sadiq, maka beliau diperjalankan Allah ke masa depan. Jadi beliau sudah menyaksikan yang sekarang terjadi. Dan tidak ada ulama mazhab Syafi'i di Mesir, di Hadramaut yang mereka mustakbalnya tinggi. Jadi visinya bagus, menolak itu gak ada. Cuma mereka berpikir supaya tidak terjebak khilaf, tetap disediakan beras. Malah sekarang pakai pencet-pencet doang, pakai handphone. Ya, benar nggak? Gimana pakai itu, sah nggak pakai? Sah enggak? Zakat fitrah pakai aplikasi. Transfer ya? Ya. Sah, batil. Nah, berarti beliau Syafi'inya sudah mustaqbalat, ya. Sudah mutaqaddim, bukan lagi qaulun qadim, qaulun jadid, sudah mutaqaddim. Itu yang dibutuhkan. Nah, mau jadi orang yang saklek atau mau jadi orang yang berkembang? Mau jadi mana? Ya,
Mau jadi yang mana? Ini cepat loh ini. Cepat sekali. Nanti orang kerja nggak perlu ngantor. Cukup di aplikasi namanya suatu program namanya Metaverse. Tiduran di rumah, duit masuk. Nanti nggak tahu keburu kiamat kali ya. Gimana? Mirip-mirip kayak wali dulu kan, wali zikir-zikir, tahu-tahu udah di bawah sejadah ada duit. Ya Metaverse al-wali, ya metawali. Ya. Jika mau maka kuasai usul fikih dan qawaid fiqhiyah dengan baik. Qawaid fiqhiyah itu boleh dirubah, cuma harus menguasai usul fikih. Kalau enggak jangan coba-coba rubah. Kualatar. Ya. Boleh dikurangi, boleh ditambahkan, boleh dikritisi, boleh dikuatkan. Karena kaidah fikih itu kalau di kampus itu namanya tesis atau teori. Bangunan teori itu boleh dikritisi ulang. Sebagai contoh, ada perdebatan mengenai al-aslu fil ibadat. Apa ibadah? Bukan. Mubah atau mamnu? Al-aslu fil ibadah mamnu. Tapi Abu Hanifah dibalik. Al-aslu fil ibadah wajib. Beliau balik. Al-aslu fil muamalah mamnu. Jadi itu perbedaan Hanafiyah Syafi'iyah. Ternyata maksud mereka sama, tapi yang mereka gunakan kalimatnya sama. Itu berbeda tipis, ya. Oke. Jika dulu mereka berani memajukan istilah-istilah, mengemukakan kaidah-kaidah di zaman yang belum ada gadget, belum ada Facebook, belum ada YouTube, belum ada Instagram, belum ada TikTok. Ini kayak generasi TikTok. Diginiin palanya di TikTok tuh ya. Habis itu dilaporin ustadznya ke polisi. Saya di TikTok sama ustadz. Gurunya polisinya bingung. Kalau di TikTok ya nggak apa-apa dong, Dek. Zaman sekarang seharusnya sudah banyak perubahan. Cuma karena orang sudah terburu-buru mengkultuskan kitab dan ulama. Akhirnya nggak berani merubah yang sudah mesti dirubah. Ya. Saklek bener. Kitab nih contoh, kitab yang paling belakangan ditulis dalam mazhab Syafi'iyah yang masyhur, I'anatut Talibin. Tapi ditulis kan masa sebelum ada Facebook, ya. Belum ada Google, ya, belum ada. Ahli hadis dulu melarang. Ya, Kutubus Sittah. Baik apa? Lewat apa? Aplikasi. Ya. Dulu tuh nggak ada. Dulu Imam Bukhari mau dapat satu hadis, jalan dulu ke Mekah, baru dapat hadis innamal a'malu bin. Ya, sekarang, tunggu dulu Pak Kiai, kita buka dulu Google katanya. Jadi sekarang orang awam suka membentur-benturkan ustadz dengan Google dan YouTube. Nah, ini kalian harus siap, maka kalian nanti harus masuk ke YouTube. Tapi jangan masuk dulu ke YouTube sampai mateng. Mateng satu bab, maka jangan terlalu tamak dengan semua, saya harus kuasai semua. Enggak, dilihat-lihat badan ini, saya kuatnya di bahasa Arab, saya kuatnya di fikih, saya kuatnya di usul, saya kuatnya di akidah, saya kuatnya di mana. Atau emang ada orang yang diberikan ruang, dikuasai semua, bagus. Udah mateng, terus gurunya bilang, udah kamu ngajar. Berarti dia sudah boleh masuk ke dunia alamanya. Jangan ngajar, jangan terkenal sebelum waktunya. Sama dengan manen buah pisang, tapi masih mengkel, atau mengkel. Ya masih mentah. Bentuknya hijau, seperti lambang NU. Kayaknya ini pohon NU nih. Ya. Tapi pas dicoba, nggak enak, harus diolah dulu, jadi keripik, baru enak. Jadi kalau mau memetik ilmu sebelum saatnya, tetap harus diolah lagi, gitu.
Paham nggak maksudnya? Ya. Nah, tadi tentang itu turunan ngaji an-naumu fi dzikr. Tidur dalam zikir. Abu Hanifah tidurnya itu diperjalankan Allah ke masa depan. Makanya dia bisa ngomong boleh zakat fitrah dengan yang senilai dengan tamar ataupun syair. Abu Hanifah kakinya mau selonjoran. Terus dia ingat kakinya mengarah ke rumah gurunya Hammad bin Salamah. Kalau tadi yang memusuhi beliau Hammad bin Zaid. Akhirnya beliau kemudian mengarahkan kakinya ke bagian lain. Diarahin ke yang lain. Apa kata beliau? Astahyi min syekhi Hammad bin Salamah. Aku malu, kurang hormat kepada guruku Hammad bin Salamah. Itu gurunya lihat nggak dia kakinya selonjoran? Gurunya tahu nggak? Enggak. Di arah rumahnya gong sono, tapi itu arah rumahnya. Nggak berani beliau selonjorin kaki. Antum bisa lihat, ini adab murid kepada guru walaupun jauh. Mau jadi imam, mau jadi orang hebat, pakaikan adab zahir ataupun batin. Imam Malik tidak malah pakai sendal malah, apalagi kuda. Imam Malik itu kalau musim panas, Madinah itu pasirnya Masya Allah membakar kaki. Tapi beliau tidak pernah pakai sendal dan tidak pernah naik kuda ataupun onta. Ditanya oleh pejabat-pejabat yang mentereng, murid-murid yang polos, ya Sayyidi, ya lima lam tanta'il, ya kenapa engkau tidak ta'khuz na'lan, menggunakan sendal atau tarkab khailan, mengendarai kuda? Apa jawaban beliau? Apakah pantas seorang Malik berjalan dengan sendal yang gagah atau naik kuda yang perkasa, sedangkan di bawah kakinya ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu beliau menjalani bertahun-tahun, setiap malam beliau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru benar. Kan ada juga ngaku ketemu Nabi tiap malam ya. Apa kata beliau? Ma bittu lailan illa wa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku bittu itu rehat. Istirahat, bisa tidur, bisa antara tidur, bisa tidak. Kalau orang psikolog tuh tahu gelombang otak sadar, setengah sadar, terus nyenyak, ada trans, ada nyenyak. Jadi biasanya mimpi itu ketika setengah sadar. Setiap kali beliau mau tidur itu melihat Nabi senyum, Nabi ngobrol, jadi ngajinya lewat jalur begitu. Itulah yang terjadi pada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Disuruh datang ke Syekhana Khalil, nggak disuruh ngaji, disuruh bercocok tanam, nguji nafsiyahnya. Tiba-tiba ada orang ngelamar, disodorinlah Mbah Hasyim, disuruh mimpin pesantren. Terus beliau, ya Sayyidi, Pak Yai, saya kan nggak pernah ngaji, gimana mau ngajar? Udah tenang, suruh sholat 2 rakaat aja atau amal biasa. Malam-malam cuma dalam berapa hari mimpi mengkhatamkan banyak kitab. Jadi wali itu mimpinya nyata. Jadi mereka kalau tertidur itu bukan tidur, ya, itu hiburan, rehat. Maka ada sebuah riwayat, ru'yal anbiya wahyun, mimpi para nabi wahyu. Kalau ulama pewaris para nabi, mimpinya apa dong? Ru'yal awliya ilhamun. Kalau tidur yang itu apa tuh? Kayaknya udah berat sekali deh ya. Udah makan belum? Udah makan siang? Belum? Ya sudah, kita tutup dulu ya. Baik, adinda santri yang muliakan Allah, antum beruntung, ini tempat mewah sekali. Kiainya wali, Mbah Yai Hamid itu waliullah.
kaedahnya, ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan ya, ini dengerin pelan-pelan. Al-wali la yalidu minhu illa al-wali. Wali itu kalau punya murid pasti jadi wali. Cuma wali tingkatannya masalahnya. Kalau dia tidak bisa mengikuti gurunya, ya dia di bawah gurunya. Minimal jadi wali am, wali yang umum. Syukur-syukur jadi wali khawas, langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-faqih la yalidu minhu illa al-faqih. Ya, orang faqih punya murid ya faqih. Al-muhaddis punya murid ya muhaddis. Pelawak punya murid ya pelawak. Sama. Ini pesantren, beliau adalah waliyun min auliyaillah, ya, Mbah Hamid. Jadi kalau antum cari wali nggak usah jauh-jauh, di sini walinya. Di luar banyak wali, tapi di sini ada walinya. Terus wali itu apa? Wali itu orang atau hamba yang mempunyai rahasia makrifat antara dia dan Allah, rahasia cinta antara dia dan Allah. Beliau itu babul walayahnya pada hadis qudsi riwayat Bukhari. Ya, man adali waliyan, kemudian di tengahnya la yazalu, ya, senantiasalah yataqarrabu ilayya abdi bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuh kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jadi beliau jadi wali di bab ini. Apabila seorang hamba senantiasa rajin beramal, istiqomah, dikasih kiainya dulu Ratibul Haddad dirutinin, dikasih Yasin, sini ada Yasin kan? Oh, wirid Yasin itu antum tahu nggak wirid Yasin itu apa? Dalam hadis Imam Darimi, walaupun didhaifkan oleh ahli hadis, tapi disahihkan oleh ahlul haqiqah. Inna Allah qara'a ya Taha wa Yasin qabla khalqis samawati wal ardi alfi 'am. Allah itu sudah menitahkan Taha dan Yasin, surat itu udah turun sebelum diciptakan langit dan bumi 2000 tahun. Antum sekarang jadiin wirid, makanya tempat ini diberkahi. Insya Allah nggak corona nggak masuk lah. Cuma disuruh vaksin aja ya. Vaksin. Emang begitu emang. Ulama aswaja ini gampang diatur. Nggak susah. Tapi punya peraturan sendiri. Jangan coba-coba atur-atur saf kami, ya nggak? Ya. Oke, kita vaksin. Yang penting saf kita jangan dipisah-pisah. Kita punya aturan sendiri. Kita terima yang dari dia, kita terapkan yang dari kita. Ya. Dengan demikian, adinda para santri yang bukan Allah, kalau beramal Ratibul Haddad, Ratibul Atas, coba yang istiqomah. Kalau pulang ke rumah jangan ditinggal. Ya. Itu satu hurufnya itu cahaya. Satu wirid itu. Satu hurufnya ada cahaya. Ya. Ratibul Haddad yang nyusun siapa? Abdullah. Itu seorang wali kutub. Dan dia kalau punya wirid tidak hanya kumpulan begitu. Bahkan beliau punya wirid hurufiah. Ada wiridnya baca alif, 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 alif. Tuh. Kalau ketemu orang biasa kan disebut gila tuh. Apalagi kelompok sebelah kan. Tahu kelompok sebelah? Ba, ba, ba. Kalau orang Jawa kan lucu. Ba, 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 ba. Ya ada namanya thariqat hurufiah. Ada. Itu Habib Abdullah Al-Haddad punya wirid itu. Dalam kitabnya Tasbitul Fuad itu beliau cerita tentang itu. Dan itu ilmu puncak para wali. Karena Al-Quran itu terkumpul dalam huruf-huruf. Huruf itu ada di Fatihah. Fatihah ada pada basmalah. Basmalah ada pada ba. Ba ada pada titik. Titik itulah aslu kulli harfin. Maka puncak ilmu ma'rifat ada pada ilmu huruf. Maka wali-wali Allah yang paling tinggi bukanlah yang terbang bisa mecah. Bukan. Tapi yang mengerti rahasia-rahasia
huruf. Ya, itulah jadi kitab-kitab sekarang tuh. Ya. Baik, karena semuanya udah lapar, jamnya sudah beda jam istiwa ya. Jam bid'ah saya ini ya. Ini jam bid'ah, itu jam sunnah itu. Saya berdoa semoga saya termasuk orang yang dapat keberkahan Syekhona Mbah Hamid ya. Begitu juga anak-anak beliau, keturunan beliau, guru-guru di sini. Kalau nggak ada guru-guru ini nggak jalan juga. Maka al-muallim ruhul ma'had. Jadi kalian jangan pernah sakiti para muallim, karena ruh ini adalah muallim ya. Mulai cintai mereka, mencium tangannya dengan tulus. Tapi nanti nggak usah salam-salaman ya. Kata orang di luar masih corona, di sini nggak. Karena saya mau buru-buru lagi. Ada lagi yang mau diinin ya. Kita doakan untuk mereka semua. Ala hazinniya wa likulli niyatin salihah wa li sayyidina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya. Wa sayyidina Syekh Hamid wa jami'i auladihi wa dzurriyyatihi wa talamizihi wa man akhaza min wa kullu man ahabba lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jazakumullah ahsanul jaza atas ilqaul fawaid wal mawaid, atas mauidhah dan faedah-faedah yang beliau berikan. Jadi apa yang mungkin beliau sampaikan bisa saya simpulkan sedikit, yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam memahami apa yang tadi beliau sampaikan. Beliau ingin memotivasi kita semua bahwa tantangan ke depan ini juga harus dipersiapkan dengan kemampuan keilmuan yang matang, khususnya di bidang usul fikih, karena nanti kita akan dihadapkan dengan banyak tantangan-tantangan baru yang itu membutuhkan solusi-solusi baru. Maka para santri-santri diharapkan untuk semakin tekun. Yang kedua, al-iltizam bidzikr, yaitu istiqomah untuk melanggengkan zikir-zikir yang sudah diajarkan di pondok pesantren ini, sehingga zikir-zikir itu bisa menjadi wirid. Karena kalau tidak langgeng belum bisa disebut wirid. Karena wirid itu adalah sesuatu yang dilanggengkan. Zikir dan wirid perbedaannya adalah wirid adalah zikir yang dilanggengkan. Ketinggalan dikotok. Itu dawuh beliau. Jadi ini pesan beliau yang kedua. Yang ketiga, beliau tadi memberikan tips tidur yang bermanfaat. Itu yang saya tangkap. An-naum fi dzikr. Tapi syaratnya harus ketiduran ya, bukan sengaja. Bi ghairi amdin. Yang repot di sini melodi wiridnya membuat tidur. Jadi banyak yang tidur saat wirid. Jadi itu bagus ya. Berarti sudah menyelam ke alam fana mungkin. Jadi orang bisa tidur itu kalau otaknya rileks. Berarti di sini tidak stres. Atau terlalu santai Bu ya. Ya, pesantren harus santai biar nggak kesurupan. Biar nggak ada kesurupan kan? Enggak. Itu karena melodi wiridnya santuy. Ya. Selamat santri santuy. Ya. Jadi kalau ada pesantren, santrinya sering kesurupan, berarti dia tidak santai. Kiainya terlalu keras, gurunya terlalu tegas. Nah, ini harus diperbaiki. Kalau antum nggak ada yang kesurupan kan? Paling kesurupan lapar. Ini udah demo nih, perutnya udah ngomong lapar. Banyak yang kesurupan kalau pulang ke rumah ini santri-santri. Jadi entah tadi beliau ini termasuk orang yang punya visi atau pandangan ke depan kok langsung bahas masalah tidur gitu. Ya. Nggak tahu santri-santri di sini kok memang sukanya begitu. Ya, kadang wirid juga nggak balik-balik juga. Jadi ada kasyafnya juga beliau ini ya. Baik para santri, apa yang beliau sampaikan tadi merupakan sebuah
wawasan untuk membuka cakrawala kita supaya Anda semua ini bisa terus mengembangkan diri dan mempersiapkan zaman di masa depan. Karena tantangan Anda bukan di hari ini saja tapi di masa depan. Barangkali ada 1-2 santri yang ingin tabarukan tanya ke Buya Rozi. Atau ada yang tanya panjenengan itu siapa toh gitu kira-kira. Belum ada yang belum kenal mungkin. Atau ada yang mau tanya tentang yang lain. Beliau ini kalau di YouTube ini sering bicara tentang ilmu ma'rifah, ilmu hakikat, tapi beliau juga sering berbicara tentang ahamiyah at-tamassuk bil aqidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi pentingnya berpegang teguh pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau termasuk singa aswaja. Ya. Nah mungkin ada yang dan mungkin ada yang belum tahu bahwa beliau juga pernah terpengaruh dengan akidah Mujassimah atau Salafi Wahabi. Beliau juga mantan gitu, ya. Jadi mungkin ada yang belum tahu, ya. Nah, ada yang tanya silakan maju. Ada satu lagi? Ya, sebutkan nama dan kelasnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Muhammad Ja'far dari perwakilan dari kelas 3 Aliyah. Ingin menanyakan beberapa poin, Ustaz. Pertama-tama kan di antara faidah zikir atau wirid itu menumbuhkan mahabbatullah, dan di antara faidah atau fadilah sholawat adalah menumbuhkan mahabbat Rasul. Dan apakah ketika semuanya dilazimkan, mulazamahkan, kedua rasa cinta ini bergelora, kedua rasa rindu itu berkobar, apakah mungkin dua rasa cinta ini berkumpul dalam satu hati? Terus kalau misalnya nggak bisa dikompromikan, mana rasa cinta yang harus diutamakan terlebih dahulu? Terima kasih. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini sudah bab kasmaraniyah ini. Muhammad Ja'far. Apa? Pertama tadi tentang zikir menumbuhkan mahabbah. Itu thariqat jadul. Zikir dulu baru cinta. Thariqat akhir zaman dibalik. Cinta dulu baru zikir. Kenal dulu baru ingat. Gitu. Maka ngaji ma'rifat dulu baru berzikrullah. Kalau nggak mabuk di zikir, tapi nggak ketemu-ketemu siapa yang dipanggil-panggil. Dulu kan orang nyari Mbah Yai Idris mana, Yai Idris mana, di depannya. Karena cuma tahu nama, nggak tahu wajah, nggak tahu sifat. Udah ngobrol panjang, Mbah Yai Idris mana. Kira-kira begitu. Jadi orang kalau udah kenal, nggak perlu nyebut-nyebut, cukup memandang. Jadi zikirnya orang-orang yang cinta nggak perlu lagi nyebut-nyebut, ya, norak itu. Cinta dulu baru sebut, gitu ya. Maka menyebutnya sudah penuh dengan getaran. Paham? Jadi ada thariqat qadimah, ar-riyadah muqaddamatun alal ma'rifah. Riyadah didahulukan daripada ma'rifah. Sedangkan di akhir zaman, karena sekarang orang udah cepet semua. Udah cepet semua. Kalau zikir dulu, wirid dulu, puasa dulu, kapan jadi walinya ntar? Ya, kelamaan, udah keburu tua, kemudian di luar sudah banyak perubahan. Ulama wali-wali Allah, mereka diilhamkan oleh Allah untuk merevisi. Yang penting tujuannya sampai liya'budun, kan itu tujuannya.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun yang penting. Ya'budun, qala Ibn Abbas, ya'rifun, mengenal aku. Kalau dulu ya'budun, orang mengartikan cuma riadoh. Sekarang dibalik. Ya. Kalau enggak thariqat yang kita kembangkan, mazhab yang kita ajarkan, akidah yang kita sedang pertahankan enggak bisa berkembang. Hatta sifat 20 itu harus diringkas. Saya sudah meringkasnya, tinggal diselesain tulisannya. Jadi sifat 20 itu cukup digabung jadi 2 sifat. Gampang sekali, ntar kalau udah jadi buku kecil aja. Saya kirimlah ke sini insya Allah. Kita buat daurah di sini. Ya, kita tulis dalam 2 bahasa, Arabia dan Indonesia insya Allah. Biar jadi barokah insya Allah. Harus ada usaha untuk merevisi setiap saat. Karena kita adalah abna zamanina. Kita orang yang hidup zaman ini, bukan yang hidup beberapa abad yang lalu. Jangan terlena dengan masa itu. Kita tetap baca kitab mereka, lalu kita ambil mana yang jadi inti, kita kemudian balut lagi yang sesuai dengan zaman ini. Intinya nggak berubah. Ya, jadi dahulukan ma'rifat sebelum riyadhah zikir. Maka di sini wajib belajar sifat-sifat Allah, sifat 20. Tidak hanya ngafal, betul-betul diajarkan apa yang disebut wujud, apa yang disebut qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, ya, terus sampai selesai. Kemudian ma'rifatur rasul. Kalau thariqat lama, sholawat dulu baru ma'rifat rasul. Lagi-lagi thariqat lama. Kalau thariqat sekarang, ngaji syama'il dulu. Terus ngaji haqa'iq Nabi dulu. Sebenarnya Nabi itu struktur ilmu yang ada pada dirinya apa? Kok bisa Jibril yang setua itu nggak bisa tembus ke aras, tapi beliau bisa tembus? Kok bisa orang yang cuma umur 63 tahun merubah dunia? Dulu filosof namanya Sokrates ya, itu bunuh diri. Gak sanggup ngurusin kota kecil namanya Athena di Yunani. Nabi Muhammad SAW tidak pernah stres ngurusin umat. Gak pernah stres. Beliau itu ternyata rahmatan lil alamin. Ketika dilempar oleh alamin, oleh orang Taif, kan dalam kalam-kalam irfan azwaq para wali, Nabi mengatakan, tapi ini bukan hadis ya, ini cuma kalam ilham. Al-alam minni wa ana minallah. Alam ini dariku, kalian itu terbitnya dari nurku. Jadi ketika mereka melempar Nabi Muhammad, itu persis seperti anak kecil, dia marah sama ibunya karena gak beliin jajan buat dia. Apakah ibunya balas? Pas dilempar, ibunya ambil golok. Emang begitu? Malaikat beda. Malaikat itu logikanya logika standar. Apa kata malaikat? Datang Sayyidina Jibril. Hei Muhammad, kalau aku balik ini kampung gimana? Taif pun dibalik sama malaikat Jibril. Kata Nabi, la, fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak ngerti. Aku ini adalah bapak ruh mereka. Kira-kira begitu kalau dimaknain. Kalau secara harfiah, fa innahum la ya'lamun, itu ada rahasia di situ. Mereka nggak tahu kalau aku adalah bapak ruhnya. Mereka itu sumbernya dariku semua. Mereka itu adalah anak-anakku. Mungkinkah seorang tua kemudian ridho menghancur, membunuh anak-anaknya? Beda Nabi Nuh. Nabi Nuh kan bukan bapak ruh. Bukan sumber Nur Muhammad. Maka beliau doa, kan 950 tahun umurnya. Ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Karena kalaupun lahir pasti jadi kafir. Suuzon. Makanya Nabi Nuh, ya begitulah. Waktu udah 900 tahun ngajar. Ustadz kita aja di sini baru 5 menit udah marah-marah. Ini 950 tahun wajar Nabi Nuh wajar. Tapi untuk seorang Nabi itu gak wajar. Nabi Muhammad tahan.
Jadi Nabi Muhammad itu terkumpul pada beliau ujian semua para nabi. Ujian apa aja ada beliau. Pelajari kisah-kisah beliau. Maka di sini jangan hanya cuma baca maulid, tapi setiap maulid malam Jumat itu ada cerita Nabi per event. Ini bulan apa, ini bulan apa. Pakai kitab fikih sirah. Sudah ada terjemahannya kalau sulit bahasa Arabnya. Jadi ustadz-ustadz ini digilir atau ada yang pakar 1-2. Cukup dia yang bersanad kepada Al-Buti. Antum kan punya sanad kepada Syekh Al-Buti, muridnya. Berkisah tentang Nabi. Waduh, indahnya bukan main. Jadi kenali dulu Rasulnya, maka sholawat jadi ringan. Coba, saya datang sendiri ke sini. Mau nggak bawain saya air? Antum nggak kenal saya? Kan nggak mau. Tapi karena antum tahu, ada aja yang bawain air kan. Kalau enggak kan, saya bilang, ayo ambilin air. Ente siapa? Ya kan? Saya dijemput pakai mobil Al-Fard As-Samad. Itu kalau nggak kenal, nggak ada hubungan, nggak ada mahabbah, nggak mungkin. Lu siapa mau dijemput? Saya telepon. Gus, jemput aku dong. Kamu siapa? Sampean siapa? Tapi kalau kenal gimana? Oh siap Gus, orangnya di sana, kepalanya di sini. Paham maksudnya? Jadi sekarang dibalik semuanya, harus direvisi. Ini kewajiban kita. Dan insya Allah kebangkitan itu ada di negeri ini. Maka istilah Nahdah. Kalau dulu Nahdlatul Ulama, sekarang saya menyebutnya Dahdatul Aulia. Kebangkitan wali-wali Allah. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Semoga kita bagian dari kekasih-kekasih Allah. Amin. Mau laki perempuan sama. Ruh itu enggak laki enggak perempuan. Laki perempuan kan fisik aja. Gitu ya. Adinda Muhammad Ja'far. Orang mana itu? Al-Pasurwani. Yang kedua tadi apa? Oh, tidak ada. Alladzi la ya'rifu Allah wa la ya'rif rasulahu yaqulu anna al-mahabbah lillah wa lirrasul mutanaqidain. La, mahabbatullah hiya mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Laula sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma arafna Allah. Laulahu ma arafna Allah wa laula Allah ma arafna ar-rasul. Terjawab? Ya. Jadi mahabbatur rasul itu babun mimba mahabbatillah. Laula min babih ma dakhalna ila hadratih. Jadi mesti lewat pintu Nabi untuk masuk ke mahabbatullah. Maka mahabbatur rasul awal min mahabbatillah tabaraka wa ta'ala. Mayuti'illah. Itu Rasul dulu baru ke Allah. Mayuti'ir Rasul faqad ata Allah. Kok bisa? Karena sang Rasul memancarkan cahaya-cahaya yang semuanya merupakan pantulan dari zat, sifat, asma dan af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi itu kalau ngomong A jadi karena pancaran dari sifatullah kun. Ya, jadi kun fayakun. Gitu ya. Muhammad Ja'far Al-Jumlawi. Habisnya ente laku keras. Ayo. Wadidna nasma minkum. Ya. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. Para kiai, para masyayikh,
sahibul bait, sahibul majlis, para salikin, muridin, muhibbin, para duyuf, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita tentang pemantapan akidah Ahlus Sunnah. Ini harus diluruskan bahwa akidah Ahlus Sunnah itu tidak ada kaitannya dengan amal-amal fisik. Yang pertama, akidah itu ilmu yang berkaitan tentang ma'rifatullah wa sifatihi wa af'alihi wa ma yajibu alaihi wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuz. Begitu juga pada para nabinya, mengenal Allah, sifat Allah yang wajib bagi Allah, yang tidak wajib bagi Allah, mustahil. Begitu juga pada Rasul. Itu ilmu akidah. Dan semua itu mahalluha al-qalb, tempatnya adalah qalbu. Berarti bukan bagian dari amal fisik. Maka akidah Ahlus Sunnah penandaannya bukan orang yasinan. Itu salah kaprah itu ya. Jadi berdebatlah saya dengan seseorang, dia mengatakan itu kiai, dia Ahlus Sunnah. Saya bilang enggak. Kenapa kamu mengatakan dia tidak? Dia tidak meyakini sifat 20. Tidak belajar Allah wujud kidam baqa. Itu kiai NU, belum tentu kiai NU Ahlus Sunnah. Kalau akidah yang diajarkan tauhid kelompok Wahabi, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, bagaimana? Dia yasinan, dia maulidan, gak ngaruh. Yasinan, maulidan itu amal fisik. Itu amal fisik. Akidahnya apa? Apakah dia belajar akidah Asy'ariyah, belajar akidah Maturidiyah? Akidah Imam Asy'ari itu seperti Imam Bukhari dalam hadis. Kalau ingin belajar hadis sahih ya baca Bukhari. Kalau ingin belajar fikih yang bagus, belajar fikih Imam Syafi'i dan sejenisnya. Kalau ingin belajar akidah, maka riwayat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada yang nanya, apa kata kawan? Pertanyaannya konyol. Tahu konyol? Apa konyol di Madura, Kiai? Tapi paham ya? Paham. Ya, manhaj al-konyoliyah. Apa kata dia? Kamu mazhab Syafi'i, tapi kenapa akidahmu tidak akidah Syafi'i? Itu pertanyaan konyol pertama. Yang kedua yang lebih konyol lagi. Imam Syafi'i gak ikut Asy'ari kok. Paham gak tuh pertanyaannya? Imam Syafi'i tidak ikut terus kenapa kamu ikut Asy'ari? Gimana cara jawabnya? Nah, kita mulai dari yang kedua. Imam Syafi'i tidak ikut Asy'ari. Gimana cara jawabnya? Kalau dia ngerti baca kitab, kita tanya balik, kamu bisa baca kitab atau tidak? Kalau ya, kasih kitab. Kitab, gak usah kitab-kitab Ahlus Sunnah murni yang campur-campur aja. Syiar A'lamin Nubala, karya Zahabi, Tarikhul Islam karya Zahabi. Kalau yang mudahnya Tabyin Kazbil Muftari, tapi semuanya belum diterjemah ya. Di situ disebutkan bahwa Imam Asy'ari lahir antara tahun 250 sampai tahun 260. Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204. Ketemu gak tuh? Imam Syafi'i wafatnya 204. Imam Asy'ari lahirnya antara 250 dan 260. Ketemu nggak? Jadi kalau ada orang nanya, Syafi'i nggak ikut Asy'ari kok,
Itu pertanyaan orang pinter atau orang jahil? Kenapa jahil? Konyol. Kenapa konyol? Duluan Imam Syafi'i apa Asy'ari? Mana mungkin orang yang lahir sekarang ikut orang yang belum lahir. Tapi kawan kita terpengaruh. Banyak juga yang meninggalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma pertanyaan begitu. Ya juga ya, Imam Syafi'i kan gak ikut Asy'ari. Alah, ikut-ikut konyol. Ikut-ikutan dibodoh-bodohi. Paham di situ? Ya, ini cara-cara mereka. Oh, nggak puas. Ngomongnya lain lagi. Nabi Muhammad gak ikut Asy'ari kok. Itu lebih konyol lagi. Itu jahilun murakkabun alfamarrah. Kalau begitu kita ngomong balik. Nabi Muhammad gak ikut Bukhari kok. Ya kan? Benar gak? Jadi kalau orang jahilun murakkab jangan pakai alim jawabnya. Kitab natajahal. Pura-pura jahil dikit lah. Ya, kerjain dia. Oh gitu ya. Nabi Muhammad juga gak ikut Bukhari. Terus kenapa kamu ikut Bukhari? Ntar dia bingung-bingung sendiri tuh. Jadi mereka ini sok kritis, tapi data kurang. Ilmu nggak cukup, ilmu sejarah aja lewat, ya. Ini sering cara orang mencekokinya, tapi itu di luar sana. Kalau di Madura aman, ya. Itu kelompok itu kalau masuk Madura langsung kesetrum di Suramadu, hilang langsung, ya. Masuk Suramadu dia langsung jadi aswaja dia, bukan azwaja Kiai. Iya, bukan. Tadi saya disebut azwaja sama beliau, ya. Nanti ada yang marah. Masih satu. Baik. Kita ini Ahlus Sunnah. Dari mana kata Ahlus Sunnah? Ini yang harus dipelajari dulu. Kata Ahlus Sunnah diambil dari hadis yang tadi dibaca. Ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, jika 73 umatmu semuanya masuk neraka kecuali satu, siapakah yang satu itu? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang ma ana, ma di situ, ma apa itu? Ma mausul atau ma masdariyah? Atau ma nafiyah? Atau ma istifham? Ma apa itu? Masdariyah? Boleh. Ma mausul boleh, tinggal tanggung jawab. Ya. Ma'ana kita pakai misalnya mausul yang aku alaihi atasnya, maksudnya aku dia ikuti. Kalau pakai apa agak jauh dikit, ya. Jadi satu lafaz itu boleh ditasrif, boleh di-i'rab, boleh diapain. Yang penting kita tahu hujahnya dan cocok dengan maknanya nanti. Kalau tidak, kita revisi. Ma'ana alaihi boleh diterjemahkan secara bebas. Kelompok firqah yang akulah yang menjadi ikutannya. Wa ashabi. Lalu waw di situ bisa diartikan dan, bisa juga diartikan summa. Kemudian atau juga bisa diartikan kalau tidak ketemu aku, ikut sahabat-sahabat aku. Saya mau tanya, jumlah sahabat Nabi ada berapa? Banyak. Saya mau tanya angkanya. Banyak juga anak TK bisa jawab. Banyaknya berapa? 100, alhamdulillah lolos, ya. Tapi nggak dapat hadiah. 124.000 yang menjadi mufti, yang menjadi imam tidak sampai 100, tapi lumayan.
Jika masing-masing dari 100 itu punya murid, muridnya punya murid, udah berapa banyak sahabat itu? Maka jika ikut salah satu sahabat itu disebut dengan jamaah. Ashab jama' dari sahib. Benar? Maka ma'ana alaihi ahlus sunnah, yaitu ikut sunnahku. Wa ashabi jama'atu ashabi wal jama'ah. Itu makna harfiah. Apa makna turunannya? Orang yang tidak bertemu aku, mereka bisa bertemu sahabatku. Ini yang disebut bersanad, bersilsilah. Saya sering mencontohkan, kalau ada orang ngaku keturunan Syekhana Khalil, buktinya apa? Pakai jenggot, pakai sorban, atau pakai nasab? Boleh nggak saya bilang, aku mirip dengan Syekhana Khalil? Nih colet celananya nih, nah, sarungnya mirip Syekhana Khalil, sorbannya mirip Syekhana Khalil. Bisa nggak begitu? Atau begini, di dalam buku Syekhana Khalil dituliskan begini-begini, itu saya semua itu. Bisa nggak klaim begitu? Nah, di luar sana, di luar Madura, di Madura nggak ada ya. Itu ada kelompok ngaku-ngaku dia ahlus sunnah. Tapi kita tanya, mana sanadmu? Dia bilang, hadis Imam Bukhari riwayat sekian. Itu sama dengan orang bilang, saya mirip Syekhana Khalil sesuai dengan buku risalah fulan. Itu kan ngaku-ngaku. Contoh lain, ada orang ngaku Habib. Itu karena hidung mancung atau gimana? Wah, di Madura banyak yang hidung mancung. Mancung ke belakang, mancung ke dalam. Tapi beliau nih mancungnya bener ini. Soheh ini. Calon Habib. Udah seumur gini masih calon Habib. Habib dari Habibah siapa? Habibullah, bener sahih itu. Kalau ada orang ngaku Habib cuma karena hidung mancung, jenggot dipanjangkan, pakai serban, lalu takbir Allahu Akbar, percaya nggak? Ya nggak percaya. Tanya dulu nasabmu mana. Ngaku-ngaku misalnya, ana Al-Haddad, Masya Allah, Tabarakallah ya akhi. Bisa nggak dengan begitu doang jadi Habib? Cukup dengan Arabi sedikit langsung jadi Habib. Enak amat ya. Ada yang mau muntah-muntah tuh langsung tuh. Lalu pembuktian jadi Habib bagaimana? Mana nasab ranji silsilahmu? Gitu. Sama, ngaku ikut Rasulullah, buktinya satu aja. Mana sanad gurumu? Ada hafiz Quran ngaku hafiz, bisa percaya nggak? Ahli qiraat katanya. Kita tanya aja, maaf Pak, sebelum kiai Pak dulu, maaf Pak, boleh tahu gurunya siapa, sanadnya kemana? Boleh, kita punya hak bertanya begitu, ya, tidak dilarang kita bertanya begitu. Nanyanya yang sopan, jangan bilang gurumu siapa, jangan begitu ya. Ntar dicaro sama orang Madura ya. Jadi bagaimana cara menjamin kesahihan, kevalidan, kebenaran, keaslian Ahlus Sunnah? Bersama. Nah, orang Madura ini kan unik. Dibilang NU, loh gurunya NU belajar di sini. Bener gak? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar kepada Syekhana, ya gengsi dikit kayaknya ya disebut NU ya. Ya benar. Saya di atasnya NU ya. Sebelum ada NU kami sudah ada. Gak usah sibuk di situ. NU itu belum tentu orang-orangnya Ahlus Sunnah semua, tapi manhajnya NU sudah pasti Ahlus Sunnah. NU dibuat oleh ulama-ulama yang berguru kepada Syekhana Khalil,
Syekhana Khalil akidahnya apa? Akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Beliau belajar di Makkah kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga kepada ayah daripada Mahfud At-Tirmidzi. Jadi berguru kepada mereka. Syekh Nawawi Al-Bantani punya jalur banyak. Ahlus Sunnahnya ada jalur Misri, ada jalur Hadrami, ada jalur Makki, ada Madani, ada Hijazi, ada Dimashqi, banyak sekali. Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian juga mengembangkan ajaran akidah. Maka coba lihat kitab-kitab akidah di pesantren yang masih pakai kitab kuning, itu kebanyakan syarah dari Syekh Nawawi Al-Bantani, benar nggak? Ada syarah Aqidatul Awam, ada syarah Fathul Majid. Fathul Majid itu langsung beliau ambil matannya daripada gurunya, Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Misri. Pindah beliau ke Makkah, beliau tulislah syarahnya. Syekh Ahmad Nahrawi Al-Misri itu berkawan dan berguru kepada Imam Al-Bajuri. Kita pada belajar Hasyiah Bajuri kan? Nyambung semua. Syekhana Khalil bersanad kepada ini, Syekh Nawawi Al-Bantani. Juga banyak sanad-sanad yang lain. Sanad kepada ulama-ulama Arab, ulama Makkah, dan banyak sekali. Ya. Dan sanad ini kemudian diabadikan oleh Syekh Mahfud At-Tirmidzi, sanad dari ayahnya dan dari gurunya Bakri Syata, bersambung kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini juga yang harus dikoreksi. Kita tidak membenci siapa-siapa, tapi kalau ada orang keliru kan boleh dikritik ya. Ya, pimpinan Nahdiyin yang lama itu menyebutkan sanad Asy'arinya tidak benar. Tapi alhamdulillah sudah ditegur, sayangnya tidak diperbaiki. Wajar, walaupun doktor di Ulumul Qura Mekah kan bukan belajar sanad, ya, belajar usuluddin. Kalau keliru bab sanad dimaklumi karena bukan ahlul isnad. Cuma ya harus diperbaiki. Kalau enggak sudah nyebar di internet, tertulis di selebaran itu Imam Asy'ari, ada videonya juga, berguru kepada Abu Ali Al-Jubba'i. Padahal beliau dengan Abu Ali Al-Jubba'i sudah talak 3 itu. Kasusnya sudah panjang. Masih ingat kasusnya? Imam Asy'ari sudah agak gak tahan dengan ayah tirinya ini. Namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Siapa namanya? Coba ulangi. Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i ini mengatakan Allah hanya berkehendak yang baik-baik. Yang tidak baik bukan Allah yang berkehendak. Maka di alam semesta ini, tanpa dia sadari, dia meyakini ada kehendak selain kehendak Allah. Bahaya nggak akidah begitu? Kalau di alam semesta ini ada kehendak selain kehendak Allah, musyrik. Berarti ada Tuhan selain Allah. Imam Asy'ari gerah melihat gurunya dan juga ayah tirinya begitu. Kebetulan itu adalah suami dari ibunya setelah ayahanda kandungnya wafat. Bertanyalah Imam Asy'ari, "Wahai Abu Ali Al-Jubba'i, ada 3 orang meninggal. 1 anak kecil, 2 orang mukmin, 3 orang kafir. Kalau anak kecil meninggal, masuk mana? Neraka atau surga? Yakin? Beneran? Kayak udah tahu aja ya. Kayak udah pernah kesono. Anak kecil wafat masuk tapi surganya standar, surga ekonomis. Orang mukmin dewasa meninggal, masuk surga, surganya tinggi, Al-Firdaus Al-A'la. Giliran orang kafir masuk
neraka. Dia kafir dan dewasa dalam kekufurannya. Bertanyalah si anak kecil yang masuk surga, tapi surganya ekonomis. Ya Rabb, kata Imam Asy'ari, kenapa surgaku cuma ekonomis? Kenapa surgaku tidak seluas surga orang yang kedua? Lalu Imam Asy'ari nanya, wahai Tuan Syekh Abu Ali Al-Jubba'i, kalau anak ini nanya, Allah jawabnya gimana? Dijawab oleh Abu Ali Al-Jubba'i, Allah akan berkata, wahai anak kecil, jika engkau nanti besar, aku biarkan hidup, tidak dimatikan sebelum dewasa, engkau akan mati kafir. Oh begitu, kata anak kecil. Terima kasih ya Allah. Tiba-tiba yang ketiga angkat tangan. Orang siapa yang ketiga? Kafir. Apa kata yang ketiga? Ya Allah, kalau engkau tahu aku bakal masuk neraka, kafir setelah dewasa, kenapa engkau tidak matikan aku seperti anak kecil itu? Kata Imam Asy'ari, Allah jawabnya gimana Tuan Syekh? Abu Al-Jubba'i bilang, gak bisa jawab. Mau bilang Allah akan berkata, bingung dia. Ini cerdasnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Gurunya tumbang. Kasih tiga kasus, 2 pertanyaan, tumbang. Belum pertanyaan ketiga. Belum pertanyaan. Jadi ternyata dalam riwayat Imam Ibnu Asakir, banyak sekali perdebatan beliau menentang, mengkritisi ayahnya, ayah tirinya. Abu Ali Al-Jubba'i ini bukan Ahlus Sunnah. Dia akidahnya Mu'tazilah. Apa nama akidahnya? Kelompok yang meyakini Quran makhluk. Kelompok yang meyakini ada status yang bukan mukmin, bukan kafir. Jadi kalau ada nih di antara kita mukmin, dosa. Dosanya apa kalau orang-orang zaman sekarang? Nonton YouTube buka aurat ya? Atau nonton film hot-hot? Ketiduran habis nonton, belum sempat tobat, videonya masih jalan. Itu nanti masuk dalam kubur di mana tuh statusnya? Dia pendosa atau mukmin? Atau mukmin yang berdosa? Kata Mu'tazilah, kalau ada mukmin berdosa, maka dosa itu sebenarnya kufur. Tapi dia masih mukmin, maka statusnya bukan mukmin, bukan kufur, namanya fasik. Menurut fasik menurut Mu'tazilah, khalidan mukhalladan fitnar, kekal masuk neraka. Mau nggak jadi orang Mu'tazilah? Maka surganya Mu'tazilah itu sepi, dosa dikit masuk neraka. Meninggal belum sempat tobat, nggak mukmin, nggak mukmin, nggak kafir, tapi kekal di neraka. Ekstrim nggak tuh? Ekstrim, bukan es krim. Ekstrim, lebih ekstrim dari kelompok yang ngebom itu. Kelompok yang ngebom itu kan dia mau menikahi 72 bidadari. Lalu dia ngebom orang. Itu kan gak waras tuh begitu. Masa mau dapat surga bunuh orang? Yang dibunuh sesama muslim lagi. Ya. Makanya Imam Abul Hasan Asy'ari kemudian menentang gurunya yang merupakan ayah tirinya. Disitulah beliau kemudian berdiri di depan semua orang. Apa kata beliau? Man arafani faqad arafani, wa man lam ya'rifni fa'rif anni ana Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa yang kenal aku ya sudahlah, yang belum kenal ketahui ya aku Asy'ari. Aku mulai detik ini, hari ini membuang jubahku. Dengan demikian aku juga membuang akidah lamaku Mu'tazilah. Di riwayat lain beliau mengatakan, armi aqidati kama armi jubbati. Aku buang akidahku Mu'tazilah seperti aku buang jubahku.
Jubbah ini mirip dengan jubbati, jubbai, ya, mirip-mirip ya. Ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu beliau kembali ke gurunya yang lama, namanya Imam Zakaria As-Saji. Siapa nama imamnya? Imam Zakaria As-Saji ini pernah berguru ke Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i, pendiri mazhab Hanbali. Lalu Imam Asy'ari pindah dari Basrah ke Kufah, ke Baghdad ya, ke Baghdad pindahnya. Sampai di Baghdad, beliau bertemu murid-murid Imam Asy'ari. Namanya Al-Barbahari. Siapa namanya? Al-Barbahari orangnya kaku, nggak bisa debat. Imam Asy'ari menuliskan kitab judulnya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Kitab ini diuntukkan untuk murid-murid Imam Ahmad dan pengikutnya di kota Baghdad. Maka bahasanya berbeda ketika beliau di Basrah. Di Basrah bahasanya lebih dinamis kalau kata orang kampus, debatnya agak panas. Sedangkan di Baghdad sedikit-sedikit Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Cuma sayang kitab Al-Ibanah ini dicuri dan disalin ulang, lalu disisipkan kata-kata yang tidak benar oleh kelompok Mujassimah. Apa arti Mujassimah? Kelompok yang menjisimkan Allah. Jisim itu benda. Benda itu punya sifat bertempat. Mereka meyakini Allah bertempat. Sampai di Mekah ada orang Madura berubah akidah. Cuma karena pengen dapat beasiswa, lalu ditanya oleh yang nguji, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata santri Madura, "Ar-Rahman 'alal arsy istawa." Cari aman. Kan ada Quran ya kan? Masih aman. Didesak lagi, "Aina Allah?" Nyamar dulu lah, yang penting dapat beasiswa. Fis sama. Di mana Allah? Dijawab sama dia, di atas aras. Gak puas nih orang. Yang nguji gak yakin. Kayaknya orang Madura nih mau ngerjain aku ini. Tanya lagi, Aina Allah? Dijawab oleh orang Madura ini yang jadi mahasiswa di Saudi. Fis sama. Di langit. Yang penting dapat beasiswa. Banyak yang begitu. Banyak yang berubah cuma karena pengen dapat beasiswa. Ada yang terlalu menghayati, pulang-pulang lupa kalau dia Ahlus Sunnah. Apa kata dia? Pak Kiai sesat. Pak Kiai akidahnya tidak sahih. Asy'ari 3 masa. Nah, nanti dia bawa cerita ini nanti nih. Nanti akan banyak orang bawa cerita Imam Asy'ari punya 3 masa. Terakhir jadi Wahabi. Namanya dulu Salaf. Kata mereka Asy'ari pertamanya adalah Mu'tazilah, kedua jadi Kullabiyah, yang ketiga menjadi Salafiyah. Enak amat ya. Suka-suka dia buat cerita. Alasannya apa? Di kitab Asy'ari ada tulisan. Nah, ini hati-hati nih, di kitab Asy'ari ada tulisan. Apa kata tulisannya? Ya sakinas sama, wahai yang tinggal di langit. Di kitab yang lain salinannya ngomongnya nggak begitu. Ya sakinal ars, wahai yang tinggal di atas aras. Ini orang ingin memalsukan kitab Asy'ari tapi dablek atau dablek, blow on. Dia lupa Asy'ari ini hafiz Quran. Imam Asy'ari mengatakan di muqaddimah kitab, akidahku semuanya akidah Imam Ahmad, tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Di Quran ada nggak lafaz sakinal ars? Yang tinggal di aras ada nggak di Quran? Sakinas sama ada nggak di Quran? Nggak ada. Yang ada apa?
wa huwa rabbul arsyil, yang ada rabbul arsy bukan sakinul arsy. Apa arti rabbul arsy? Yang menciptakan arsy. Kalau sakinul arsy artinya apa? Yang berdiam, bertempat di atas arsy. Ini mau memalsukan kitab tapi mati bunuh diri namanya. Dia nggak sadar Imam Asy'ari ini hafiz kitab dan sunnah. Tidak mungkin beliau mengatakan sesuatu yang tidak ada di Al-Quran dan sunnah. Jadi yang benar gimana? Allah di atas arsy atau Allah Rabbul Arsy? Nanti akan ada mereka terjemahkan kitab Ibanah, lalu isinya itu tidak rubah, ya, ditulislah wahai yang tinggal di langit. Atas dasar itu mereka mengatakan akidah Asy'ari berubah menjadi Salafi. Ini akidah mereka, ya, ini tuduhan mereka. Kok tegang gitu ya? Dimintanya ngomong ahlu sunnah apa? Dialogis ya. Ini pengajian paling serius selama di Madura ini ya. Biasanya saya ketawa atau apalah ya, ini nggak ada. Tapi antum mulai begitu ketawa juga ya. Gimana Pak Kiai? Mau dilanjut? Serius? Kata kawan kita tidak ada di Mekah. Nah, ini hujah baru nih. Nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah. Tapi hujahnya apa? Tak ada di Mekah. Giliran sholat subuh berkunut, tidak berkunut, pakainya apa? Di Mekah nggak ada kunut. Pas kita ajak tarawih 20 rakaat, bilangnya apa? Nabi baca hadis deh, Sahih Bukhari dan Muslim. Maka Rasulullah SAW, ya, tidaklah Rasulullah SAW Yazid, ya, menambahkan lebih daripada 11 rakaatan, lebih dari 11 rakaat. Tapi dia lupa, ini kan hadis lafaznya panjang, fi Ramadan wa fi ghairiha, di Ramadan dan selain Ramadan. Kalau sholat 11 rakaat di bulan Ramadan, mafhum. Kalau di luar Ramadan ada nggak namanya tarawih? Terus 11 rakaat di bulan Ramadan namanya apa? Witir. Jadi pas kita ajak, oh di Mekah sholat tarawihnya 20 rakaat. Ayo kita sholat 20 rakaat yuk. Jawabnya gimana? Nabi tidak pernah sholat melebihi 11 rakaat, baik Ramadan atau di luar Ramadan. Tuh, ngeles nggak tuh? Itu dalil orang sekarang. Dalil apa dalilnya? Kata orang Mekah. Ya. Tapi ini tidak termasuk kepada bab ahli sunnah. Dalam bab akidah ini cuma bab fikih. Ya. Maka jika ada orang sholat tarawihnya cuma 11, itu masih ahli sunnah. Selama akidahnya masih akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi fikihnya mungkin yang kurang bagus. Nazal motor. Udah nikmati aja sesekali ya.